Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari dari NIM A210190061. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan uji analisis regresi berganda. Pertama-tama, buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian klik File untuk mencari data yang akan diuji dengan format Excel yang telah disimpan. Klik Open Data. Lalu pilih data yang akan diuji. Diubah menjadi Excel, lalu pilih datanya, klik Open. Bisa ditunggu sebentar untuk menampilkan data yang baru loading. Setelah datanya muncul, klik OK. Kembali lagi ke aplikasi SPSS dan datanya sudah muncul. Untuk melakukan uji aplikasi SPSS, pertama-tama klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Masukkan kotak dependent pada variabel Y, masukkan kotak independent untuk variabel X. Setelah itu, klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari uji analisis regresi berganda. Untuk penjelasan outputnya, saya akan memberikan penjelasan melalui PDF. Yang pertama, koefisien determinasi. Pada hasil output dapat dilihat pada model summary. Nilai adjusted square menunjukkan nilai 0,810. Hal ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 81,0%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Yang kedua, ada uji signifikansi simultan atau uji F yang dapat dilihat pada hasil output ANOVA. Hipotesis untuk H0 yaitu tidak ada pengaruh desain produk atau X1 dan kualitas produk atau X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Untuk H1, ada pengaruh desain produk atau X1 dan kualitas produk atau X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima. Sedangkan F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Hasil di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel independen yaitu desain produk X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan atau Y.
Masih dilihat dari hasil output ANOVA, selain dari nilai signifikansi, nilai F hitung sebesar 24,423. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Namun, terlebih dahulu menentukan DF1 dan DF2. Rumusnya yaitu DF1 sama dengan K-1, maka 3-1 bertemu 2. DF2 sama dengan N-K, maka 12-3 sama dengan 9. Maka dapat diketahui bahwa nilai F tabel adalah 4,26. Oleh karena itu, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut, yaitu desain produk X1 dan kualitas produk X2, berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan atau Y. Untuk uji signifikansi parsial atau uji T, hipotesis H0 tidak ada pengaruh desain produk atau X1 dan kualitas produk atau X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. H1 ada pengaruh desain produk atau X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Dapat diambil kesimpulan dari hasil output koefisien. Hasil uji ini terlihat dari nilai signifikansi untuk masing-masing variabel. Untuk variabel desain produk atau X1, nilai signifikansinya adalah 0,429, lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa desain kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Keputusan juga dilihat dari nilai T. Nilai T hitung menunjukkan angka 0,829, sedangkan nilai T tabel ditentukan dari DF sama dengan N-2, atau 12-2 sama dengan 10. Maka, pada T tabel menunjukkan angka 1,8125. Hal ini berarti nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, variabel desain produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk variabel kualitas produk atau X2, nilai signifikansi menunjukkan angka 0,006, kurang dari 0,05. Sehingga variabel kualitas produk atau X2 berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Dari nilai T hitung, hasilnya adalah 3,623, sedangkan T tabelnya adalah 1,8125. Hal ini berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, variabel kualitas produk atau X2 berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Masih dilihat dari hasil output koefisien. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat dari standardized koefisien beta. Untuk variabel desain produk atau X1, nilai beta adalah 0,177. Sedangkan variabel kualitas produk atau X2 adalah 0,773 dengan nilai konstanta 3,362. Berdasarkan hasil tersebut, maka persamaan yang dapat dibuat adalah Y sama dengan A plus B kali X1 plus B kali X2. Loyalitas pelanggan sama dengan
3,362 plus 0,177 kali desain produk plus 0,773 kali kualitas produk. Maka, jika nilai desain produk adalah 9 dan kualitas produk adalah 8, maka loyalitas pelanggan yang didapat adalah loyalitas pelanggan sama dengan 3,362 plus 0,177 kali 9 plus 0,773 kali 8. Loyalitas pelanggan sama dengan 3,362 plus 1,593 plus 6,184. Maka loyalitas pelanggan sama dengan 11,139. Sekian video tutorial dan penjelasan hasil output dari hasil uji analisis regresi linear berganda dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.